kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayuni Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Dan hari ini pemirsa, kita akan membahas seputar pemeriksaan PCR dan rapid antibody COVID-19. Bagi Anda yang penasaran, ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan dokter kita yang cantik, yaitu Dr. Anggraini Iriani SPPK. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Kita sapa dulu Dr. Anggraini yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam, Mbak Rini Ayuning Tias yang juga cantik. Wow, lengkap sekali ya. Alhamdulillah dokter, kabarnya pasti baik ya. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah gitu ya, sehat, bugar begitu ya. Apalagi di tengah pandemi ini, kita harus menjaga imunitas kita begitu ya dok. Betul. Ya. Nah ini kan temanya ini menarik ya, penting banget nih, yaitu mengenai pemeriksaan PCR dan rapid antibody COVID-19. Zaman sekarang nih dok, kalau kita batuk-batuk dikit gitu, pasti deh orang-orang sekitar kita jadi curiga atau mungkin langsung menganjurkan, kamu sebaiknya tes deh gitu, jangan-jangan mohon maaf nih gitu kan, kalau kamu ternyata positif kan artinya beresiko menularkan ke lingkungan sekitar. Nah hari ini kita bahas seputar ada yang namanya PCR dan juga rapid antibody COVID-19 gitu ya. Mungkin ini bedanya dulu di awal apa dan kapan diperlukannya gitu dokter. Silakan. Baik. Jadi untuk kita mendeteksi apakah kita terinfeksi COVID-19 atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan, yaitu pertama anamnesis dulu, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang laboratorium, kemudian ronsen ya. Semuanya itu akan bisa memastikan apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Sekarang kita fokus ke pemeriksaan penunjangnya ya, laboratoriumnya. Yang bisa diperiksa yaitu pemeriksaan PCR dan pemeriksaan antibody rapid yang cepat ya. Nah, pemeriksaan bedanya apa tadi? Jadi pemeriksaan PCR itu kita ingin menangkap materi virusnya yang ada di saluran nafas. Kita tahu kan bahwa COVID-19 ini infeksinya adalah infeksi virus. Virus itu dia harus masuk ke dalam sel yang menjadi reseptornya. Nah, COVID-19 ini reseptornya itu ada di sepanjang saluran nafas dan sepanjang saluran cerna. Makanya gejalanya adalah gejala saluran nafas, batuk, kemudian sakit tenggorokan, kemudian bisa juga gejala saluran cerna, diare. Nah, untuk kita bisa menangkap virus itu, kita harus melakukan pemeriksaan PCR. PCR itu dilakukan dengan mengambil swab hidung ya. Jadi sampel, jadi ada batang gitu ya, dimasukkan ke hidung dan ke mulut, di swab, kemudian dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan apakah materi genetik virusnya tertangkap atau tidak. Itu PCR. Swab test gitu ya. Swab test, benar. Begitu ya. Swab test. Kalau pemeriksaan antibody itu kita mendeteksi antibody virus yang, jadi kalau virus itu kita sudah terinfeksi, virusnya masuk, berarti ada respon tubuh terhadap virus yang masuk itu dengan tubuh bentuk antibody. Nah, rapid antibody itu adalah gunanya mendeteksi apakah sudah terbentuk antibody akibat virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu Mbak. Begitu ya. Berarti yang upaya pemerintah untuk melakukan screening nih gitu kan, dengan rapid antibody test ini, jadi tujuannya untuk memastikan dulu nih, ini orangnya kira-kira tadi antibodinya sudah terbentuk atau belum. Berarti kalau antibodinya ini ditemukan ada gitu ya, berarti sebelumnya pernah terinfeksi. Tapi potensi menularkannya juga bagaimana? Jadi begini, jadi antibodi ini terbentuk, antibodi pada infeksi SARS-CoV-2 ini sebagai penanda bahwa tubuh sudah merespon terhadap masuknya virus. Dan antibodi ini merupakan petanda infeksi. Jadi apakah nanti antibodinya itu yang terdeteksi adalah antibodi imunoglobulin M atau imunoglobulin G atau antibodi total, itu menandakan bahwa seseorang itu sudah dimasuki virus, kemudian tubuhnya merespon dengan pembentukan antibodi. Dalam laporan-laporan juga belum bisa dipastikan
apakah antibodi ini bersifat proteksi atau tidak. Jadi belum ada masih dalam pengembangan, penelitian-penelitian masih yang baru juga ya yang kasusnya. Masih terus diteliti lah. Betul. Apakah kalau antibodinya terbentuk, dia akan kebal ataukah dia bisa terinfeksi lagi? Itu masih kita tunggu ya laporan-laporan ilmiah tentang itu. Oke, jadi walaupun memang artinya begini kan tahapannya dia bilang di rapid test dulu nih gitu kan. Kalau memang hasilnya begini nanti ya udah nggak usah ada lanjutannya lagi, atau mungkin dianjurkan untuk swab test tadi untuk memastikan keakuratan dari pemeriksaan si rapid yang sebelumnya pernah dia jalani gitu. Ada yang mengatakan seperti itu gitu. Jadi bagaimana pandangan dokter? Jadi gini, rapid test itu dilakukan, antibodi itu kapan sih munculnya? Munculnya jadi kalau mulai virus masuk, kemudian ada gejala, nah antibodi itu mulai muncul sekitar 3-4 hari kemudian. Kemudian dia tinggi, maksimalnya itu sekitar hari ke-7 sampai hari ke-10. Nah, kalau kita ingin mengetahui apakah seseorang terinfeksi dengan pemeriksaan adanya antibodi, kita bisa deteksi di minggu pertama. Kemudian setelah itu kita bisa mengetahui apakah seorang itu terinfeksi atau tidak. Nanti kita lihat apakah antibodinya terdeteksi atau tidak. Kemudian kapan lagi pemeriksaan itu harus diulang gitu ya. Jadi artinya kalau antibodinya terdeteksi berarti pasien itu terinfeksi. Kalau negatif artinya apa? Apakah bebas dari COVID? Enggak bebas. Belum tentu mungkin. Iya, belum tentu. Jadi kalau negatif mungkin saja. Pertama, antibodinya belum terbentuk, ya. Kemudian kedua, pada orang-orang yang imunokompromis, artinya respon imun untuk membentuk antibodinya rendah. Misalnya pada orang dengan penyakit kronis, pasien HIV atau dengan penyakit kronis ya respon antibodinya tidak baik. Itu bisa aja negatif. Kemudian yang ketiga, kadar antibodinya masih sedikit sehingga belum terdeteksi sama alat. Oleh sebab itu, di dalam panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, revisi terbaru itu dianjurkan untuk mengulang, kalau negatif itu dianjurkan untuk mengulang pemeriksaan antibodi 7 hari kemudian. Kan gitu. Artinya ini udah terbentuk atau enggaknya gitu ya. Atau awal periksa kan bisa aja tadi masih sedikit atau belum terbentuk sempurna ibaratnya begitu ya gitu dok ya. Kemudian kalau positif antibodinya positif, yang harus dilakukan adalah harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Jadi, gitu ya. Karena kita harus memastikan dengan yang menjadi gold standar atau baku emas pemeriksaan COVID-19 ini adalah pemeriksaan PCR. Kalau rapid antibody ini berarti kan dengan darah atau bagaimana diambilnya? Nah, rapid antibody ini lebih enak ya dibandingkan swab. Ya. Kalau swab kan hidungnya dicolok-colok gitu ya. Dikorek-korek lah, ada yang bilang nggak nyaman, sakit terus mulutnya juga gitu. Terus itu harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang ahli. Karena ada tekniknya. Kemudian mengerjakan itu juga pengambilan sampelnya harus di ruangan khusus karena nggak boleh, harus di ruangan yang idealnya di ruangan yang bertekanan negatif. Kemudian di ruang tersendiri yang tidak ada akses ke ruangan lain. Kemudian petugasnya harus memakai alat pelindung diri APD-nya yang level 3 tuh yang lengkap. Nah, itu ketidaknyamanan untuk PCR ya, swab test. Kalau pemeriksaan antibodi gampang, tinggal ambil darah, vena, kemudian periksa dan sebentar hasilnya setengah jam bisa. Setengah jam gitu. Kalau yang swab tadi butuh waktu sekitar paling cepat 2 hari. 2 hari gitu ya. Baru nanti langkah selanjutnya nanti hasilnya bisa positif atau negatifnya baru nanti ada kategori kriteria orangnya juga nggak nanti? Ya, jadi kan kita sudah tahu ya, udah sering dengar ya, jadi kriteria pasien COVID ini ada yang OTG, orang tanpa gejala. Betul. Jangan-jangan kita OTG. Carrier gitu ya. Iya. Kemudian ODP, orang dalam pemantauan. Kemudian PDP, pasien dalam pengawasan. PDP ini yang gejalanya sudah jelas ya, COVID-19. Dan menentukan itu semua tadi ya, yang harus ditetapkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan ronsen. Ya. Nah,
kalau itu adalah status klinis OTG, Status klinis ya istilahnya ya. OTG, ODP, PDP. Begitu dia di swab PCR, kemudian hasilnya positif, statusnya langsung berubah menjadi ODP yang terkonfirmasi atau PDP yang terkonfirmasi. Terkonfirmasi artinya terkonfirmasi benar PCR swabnya positif, artinya ada materi genetik virus di dalam tubuh seseorang itu. Oke, Gitu. begitu baru nanti langkah selanjutnya kan artinya kan ada dengan dokter-dokter lain juga kan. Iya, yang terlibat nanti gitu, harus iya. Tapi untuk yang dilanjutkan perawatan. wawancaranya itu segala apa yang tadi Anamnesis. anamnesisnya itu dengan ada gini pertanyaan-pertanyaannya juga dianjurkan yang artinya bisa mendukung dari nanti untuk menentukan oh ini hasilnya memang kuat nih gitu ya. Artinya riwayat sebelumnya bagaimana? Artinya kan tadi bisa aja orangnya merasa sehat, bugar, Iya. tanpa gejala, tapi artinya apa sih yang biasanya dievaluasi juga dari situ sehingga nanti akan membantu menentukan juga penegakan diagnosis dari hasil laboratorium atau mungkin hasil swab testnya tadi begitu dokter. Jadi untuk kita tahu apakah seseorang itu mengarah ke COVID atau tidak, tentu saja ada kriterianya. Ada faktor resikonya lah atau Iya. tinggi atau enggak gitu. Betul. Jadi ada faktor resiko yang kita perhatikan, yaitu pertama ada gejala infeksi saluran nafas, demam ya, paling pertama itu demam. Demam lebih dari 37,5 ya. Kemudian ditambah dengan ada gejala infeksi saluran nafas, misalnya batuk, pilek, sakit tenggorokan, biasanya batuknya batuk kering ya. Batuk kering ya, bukan batuk berdahak ya? Bukan batuk berdahak, bisa juga sih. Bisa juga ya? Bisa juga. Kemudian ada infeksi saluran nafas misalnya tadi ya. Kemudian bisa ditambah juga infeksi saluran cerna. Bisa sesak nafas juga. Oh ya? iya, sesak nafas benar. Sesak nafas itu kalau sudah agak parah ya, itu ya. Udah menuju ada komplikasi jangan-jangan. Benar. Kemudian bisa juga berupa diare atau mata merah. Jadi kan COVID-19 ini disebutnya the great imitator ya. Jadi gejalanya itu bisa menyerupai penyakit lain-lain gitu. Iya, Jadi kita umum ya istilahnya. Iya, gitu ya. jadi kita mesti waspada. Oke, Gitu. tapi dia begini dok, ketika apalagi kan udah mulai kerja menjelang era new normal gitu Ya. ya, udah mulai banyak aktivitas keluar rumah lagi yang selama ini mungkin tadi stay aja di rumah. Terus tadi yang seperti aku bilang, ada kok mulai bersin-bersin atau batuk-batuk, mungkin itu dalam tanda kutip apa ya reaksi psikologis juga gitu ya. Tapi kan jadi oh kapan nih aku perlu rapid test gitu kan, atau mungkin yang langsung aja swab test sekalian gitu untuk menghemat waktu katakanlah gitu, atau bagaimana sih jadi untuk punya mindset seperti itu apa yang perlu diperhatikan juga di awal sekali begitu dokter? Oke, jadi sebetulnya semakin banyak yang memeriksakan diri semakin bagus. Karena secara epidemiologi justru kita jadi tahu siapa yang positif, siapa yang tidak. Kalau yang dianjurkan itu sebagai gold standar pemeriksaan adalah pemeriksaan PCR. Jadi nggak apa-apa. Sekarang mungkin di awal-awal masa pandemi ya, bulan Maret, itu pemeriksaan PCR susah sekali. Iya. Dan ngantrinya lama sampai hasilnya itu berminggu-minggu. Tapi sekarang sudah mulai banyak laboratorium yang bisa mengerjakan PCR. Kapasitasnya juga sudah semakin banyak. Dan sudah mulai banyak laboratorium yang membuka pemeriksaan PCR. Nggak mesti yang sakit ya. Jadi orang sehat yang waspada juga nggak apa-apa Kan memeriksakan, gitu ya? memeriksakan PCR. Dilakukan di laboratorium, sebaiknya sih yang dilakukan pemeriksaan PCR, PCR swab. Nah hasil bisa 2 hari, kemudian kita jadi tahu kalau ternyata negatif berarti kita tidak terinfeksi pada saat itu ya. Kalau ternyata positif berarti kan kita sudah punya tindakan pencegahan lebih dini kan. Jadi kita langsung mengisolasi diri atau langsung pergi ke dokter untuk tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian menjaga keluarga supaya tidak berkontak dengan yang sakit. Untuk sementara ya. Preventifnya jadi lebih jelas. Gitu ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar. Nanti di segmen selanjutnya kita bahas mungkin persiapannya gitu ya. Terus juga mungkin mesti kemana selain laboratorium, pastinya kan di rumah sakit yang ada fasilitas lengkap atau bagaimana gitu ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pemeriksaan PCR dan rapid antibody COVID-19 bersama dengan Dr. Anggraini Iriani SPPK. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya pembahasannya ya. Jadi gini, tadi aku nanya bagaimana sih persiapannya gitu. Sebenarnya kalau untuk persiapan, apakah memang ada persiapan khusus ya untuk kita mendatangi katakanlah rumah sakit? Karena kan begini, untuk berobat yang penyakit yang mungkin bukan COVID aja gitu, kita udah khawatir gitu untuk keluar rumah, apalagi ke rumah sakit yang ibaratnya kata orang nyamperin sumber virus atau sumber penyakit gitu. Karena bagaimana dengan mindset seperti itu, sedangkan swab test ini sendiri kan mungkin gitu ya, sangat diperlukan bagi kelompok orang tertentu gitu, yang katakanlah punya kepentingan khusus gitu ya. Jadi bagaimana itu dokter untuk tanggapannya, silakan. Ya. Jadi kalau untuk swab test PCR itu memang harus dilakukan di rumah sakit atau di fasilitas yang memadai ya. Karena kan ruangannya harus khusus, kemudian petugasnya harus pakai APD level 3. Kemudian mesti dipersiapkan peralatan khusus, kemudian limbahnya juga ada tempat pembuangan khusus. Betul, karena limbahnya ini. Karena kan itu kita melakukan, jadi kalau dalam COVID-19 ini semua prosedur yang menimbulkan aerosol atau percikan droplet itu benar-benar diproteksi. Oh, sebelumnya saya ceritakan dulu ya. Jadi virus ini tuh menularnya lewat droplet. Droplet itu tuh artinya percikan air liur yang virus itu terbungkus di dalam droplet nuklei yang kemudian dia terpercik gitu ya, dan menyebar. Nah, kalau berbicara biasa bisa droplet ini. Itu justru droplet itu keluarnya lewat saluran nafas dan mulut yang keluar secara tidak sengaja. Kemudian virus itu keluar dari saluran nafas kita, kemudian dia berpindah ke orang lain atau ke benda. Makanya itu yang menjadi alasan kita harus melakukan physical distancing kayak begini kan 1,5 meter ya. Jadi nggak pakai masker nggak apa-apa. Nah, habis ini pakai lagi dong. Kemudian itu yang menjadi alasan kita harus menjaga jarak karena droplet itu jatuh pada jarak 1 meter. Oleh sebab itu kita harus menjaga jarak lebih dari 1 meter. Dan harus pakai masker untuk mencegah supaya dropletnya tidak keluar dan juga virus yang ada di permukaan tidak masuk ke dalam saluran nafas kita. Kemudian tadi kalau mau ke rumah sakit ya, jadi pemeriksaan PCR itu dilakukan tadi ya, mesti persiapannya petugasnya mesti pakai alat pelindung diri karena dia harus melindungi karena dia harus melindungi dirinya juga. Nah, biasanya pemeriksaan ini adanya di rumah sakit, bisa juga di tempat tertentu yang memang dikondisikan untuk pemeriksaan PCR. Udah banyak ya, kayak dilakukan di misalnya di kantor atau di GBK atau kemarin ada pokoknya tempat-tempat publik tertentu, lah ya. tapi itu sudah dikondisikan memang untuk mengambil swab, ruangannya sudah disetting. Kalau ke rumah sakit itu kita lakukan di ruangan yang khusus dan tidak perlu takut sebenarnya karena rumah sakit sudah menetapkan protokol safety untuk semuanya, untuk pengunjung, untuk pasien, untuk tenaga medis, itu kita sudah tetapkan. Jadi kita sudah menyiapkan ruangan khusus untuk pemeriksaan PCR swab ini. Dan tidak perlu ada persiapan khusus, artinya nggak mesti puasa dulu atau apa ya, jadi langsung datang saja. Diperiksa tadi ya di swab hidung, kemudian hidung kiri kanan ya, itu paling sekitar 20 detik kali ya. 20 detik. 20 detik, kemudian buka mulut, masukkan lagi lidi swabnya, kemudian sudah selesai. Memang pada saat melakukan swab hidung itu bisa sampai meringis ya, sampai nangis gitu. Nangis. Karena ya rasanya sesuatu banget deh. Tapi kan sesaat aja, sebentar aja gitu iya, ya. betul. Oke. Tapi dok, untuk di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi sendiri gitu ya. Jadi kalau untuk, bisa langsung datang aja ya? Artinya nggak bisa. Bikin reservasi dulu atau apa? Nggak. Jadi kita sudah menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan swab PCR, ruangannya, kemudian petugasnya, dan pengerjaannya. Bisa nggak sih kita konsul online dulu begitu ya? Artinya, bisa. saya keluarnya begini, apakah saya kelompok yang bisa dibilang sangat dianjurkan untuk melakukan swab test tadi, atau mungkin Bapak mungkin usianya atau
mungkin atau kondisinya depending dulu sampai atau bagaimana begitu. Justru lebih cepat lebih baik prinsipnya begitu ya. Bisa. Jadi kita juga menyediakan konsultasi online. Kan sekarang di zaman COVID ini berkembang telemedicine. Ya. Jadi bisa aplikasi, kemudian mengisi aplikasi, kemudian bisa minta jadwal untuk dilakukan baik itu pemeriksaan rapid ataupun swab. Nanti dijadwalkan. Kalau terjadwal malah lebih enak ya. Lebih enak, jadi datang langsung dikerjakan, sudah bisa langsung pulang. Intinya tidak ada persiapan khusus. Yang penting tadi prosedur seperti rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak di rumah sakit ditetapkan. Itu protokol standar ya. Jadi protokol standar kita nih di era new normal ini adalah PHBS ya. Pelaksanaan hidup bersih dan sehat. Betul. Harusnya udah dari dulu sih ya. Udah dari dulu. Tapi sebenarnya lagi dipaksa untuk seperti itu untuk pendidikannya. Jadi sekarang lebih rajin ya. Lebih rajin. Cuci tangannya dulu harus disuruh. Dulu masih agak bandel kan dulu ya. Sekarang udah refleks cuci tangan. Kemudian pakai masker. Kalau di tempat umum harus pakai masker ya. Kemudian menjaga jarak. Gitu. Jangan kumpul-kumpul dulu. Oke, itu udah pasti ya, udah tahu ya, menghindari kerumunan gitu ya. Tapi tadi kurang lebih seperti itu prosesnya dan hasilnya juga tadi sudah disampaikan juga kapan nanti keluar gitu ya. Kemudian nanti langkah selanjutnya bisa langsung ada rekomendasi juga dari pihak rumah sakit juga. Betul, gitu hasilnya pasti ada interpretasinya dan apabila hasilnya itu ada note di bawah hasil ya, kita harus mengeluarkan itu supaya masyarakat paham kalau negatif itu bukan berarti bebas ya. Jadi ada catatannya. Kemudian kalau positif itu pasti akan kita anjurkan untuk ke dokter penyakit dalam atau ke dokter paru untuk segera mendapatkan terapi dan mendapatkan anjuran langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Apakah isolasi mandiri atau harus di rumah sakit, nanti tergantung gejala. Nah, untuk yang swab test ini sendiri kan sebenarnya lebih baik lagi kalau itu atas dasar kesadaran diri kita sendiri ya. Tapi kan memang ada kelompok yang lebih dianjurkan gitu barangkali atau mungkin ada kepentingan apa, misalkan ibu hamil gitu mau melahirkan di rumah sakit, terus juga atau mungkin kelompok-kelompok traveler atau jadi sebenarnya ada lagi nggak sih dok mungkin yang kira-kira lebih diutamakan atau lebih dianjurkan lah istilahnya? Oke. Jadi screening ini memang sekarang itu karena orang sudah mulai mau masuk kerja, kemudian mau kembali ke sekolah misalnya, atau sudah mulai beraktivitas, itu beberapa institusi mengharuskan adanya screening ya, pemeriksaan untuk karyawannya. Tujuannya baik ya, untuk menjaga supaya lingkungannya atau nanti siapapun yang sudah kembali bekerja dan berkumpul itu tidak ada yang positif COVID. Kalau ada ya diisolasi dulu, itu kan tujuannya baik. Nah, kalau di rumah sakit itu kita juga lakukan screening pemeriksaan COVID untuk orang-orang yang beresiko tinggi. Benar tadi Mbak Rini bilang. Misalnya pasien yang mau operasi, itu harus dilakukan screening COVID-19. Kalau operasinya itu jaraknya masih agak lama, bisa kita lakukan PCR. Karena kan hasilnya perlu waktu 2 hari ya. Tapi kalau operasinya segera, kita bisa gitu ya? Kita bisa pakai rapid antibody. Kemudian orang-orang yang beresiko tinggi. Siapa sih yang beresiko tinggi? Yaitu orang-orang biasanya pria, lebih dari 40 tahun, kemudian punya penyakit komorbid atau penyakit lain, misalnya diabetes, hipertensi, ada penyakit autoimun, itu orang yang beresiko tinggi. Ada komorbid, usia juga, jenis kelamin tertentu, biasanya atau level lebih tertentu misalnya. Enggak. Nah itu harus dilakukan sebaiknya dilakukan screening supaya penderita tersebut tahu ya status klinisnya dia, apakah dia terinfeksi atau tidak. Karena kalau sampai orang-orang beresiko tinggi ini terinfeksi, maka akan lebih berat penanganannya. Jadi harus sadar ya, ini status klinis kita ada di mana sih posisinya gitu ya, dan langkah selanjutnya itu apa, lebih begitu ya, itu ya tujuannya ya. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini ada 2 pertanyaan yang juga menarik, yang mau nanti bisa diberi tanggapan secara detail ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id, format lengkap di bawah ini, nama, usia, asal kota, serta pertanyaannya.
Pertanyaan pertama ini dari Yusuf, usianya masih 15 tahun dari Depok. Berarti ini kan lagi nggak ini ya? Lagi nggak sekolah. Soalnya online gitu, jadi masih bisa sambil nonton gitu ya. Oke, dokter, saya memiliki keluhan napas berat, punggung nyeri, terasa begas setelah makan dan batuk berdahak. Ini sudah kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu keluhan ini saya rasakan. Saya sudah ronsen, oh alhamdulillah, tapi hasilnya bagus kok gitu ya. Saya juga sudah cek darah, namun hasilnya terinfeksi virus. Tapi saya juga udah rapid test dok dan hasilnya negatif. Jadi saya sebaiknya untuk selanjutnya ini konsultasi ke bagian spesialis penyakit dalam atau spesialis paru ya dok ya. Wah keren ya, anak umur 15 tahun udah punya pikiran seperti ini. Kalau hasil pemeriksaan saya seperti itu, terima kasih. Jadi keluhannya udah lama, tapi hasil rapid testnya ini negatif dan kemudian ronsennya bagus, cek darah tapi ada infeksi virus. Infeksi virus kan juga bisa macam-macam. Iya, gitu virusnya virus apa yang nggak dijelaskan. Ya udah, Oke. rapid testnya negatif. Rapid test apa? COVID mungkin ya? Iya, mungkin perlu diulang lagi kan tadi kan ada antibodinya iya, udah betul, terbentuk betul, atau belum kan betul. kita nggak tahu nih. Tapi usianya 15 tahun ya. 15 tahun mungkin daya tahan tubuhnya masih oke ya. Oke. Jadi kalau namanya siapa tadi? Yusuf, Mas kalau Yusuf. kalau Ananda Yusuf ini masih ada gejala, bisa mengulang pemeriksaan rapid antibodinya. Nah, tadi kan dari pemeriksaan pertama ke pemeriksaan berikutnya itu sebaiknya diulang dalam waktu sekitar 7 hari ya untuk tadi yang saya jelaskan. Mungkin di awal-awal itu antibodinya belum terbentuk atau kadarnya masih rendah gitu ya. Kalau masih ada gejala bisa pergi ke dokter penyakit dalam atau dokter paru. Oke, karena kan tadi kan keluhannya ada napas berat, punggung nyeri, terasa begas setelah makan dan batuk berdahak. Ini bisa mungkin ya tadi ya benar ya ke SPPD atau spesialis parunya begitu ya. Oke, dan juga tadi mungkin apa rapid antibody tesnya Bisa diulang lagi gitu ya. Oke, usia masih 15 tahun ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya dari Hermina. Ini Ibu Hermina kali ya. Bu Hermina bertanya seperti ini, dokter, maaf out of topic nih. Sekitar pertengahan bulan Februari lalu, anak saya ini HB-nya turun kadang naik. Diperiksa hanya pakai alat periksa HB digital yang tangannya dicetek. Anak saya waktu itu kondisinya masih aktif, namun kemudian perutnya ini membesar. Saya khawatir kena thalassemia. Akhirnya, beberapa waktu kemudian, saat itu saya langsung periksakan darah tepinya. Hasil pemeriksaan memang ada kesan thalassemia. Nah, saya harus melakukan pemeriksaan apa lagi dok untuk memastikan ini benar thalassemia atau bukan. Terutama di tengah-tengah pandemi sekarang ini membawa anak rumah sakit. Anak saya laki-laki dok, usianya sekarang genap 2 tahun. Terima kasih dokter. Oh jadi pertengahan Februari, kalau tidak salah kan waktu awal-awal COVID ini kan Maret ya di Indonesia ya lagi mulai-mulai wah mencuat ke publik. Artinya gini, mungkin sempat terhambat ya untuk pemeriksaannya, iya terpending gitu ya. Jadi sekarang mau mulai lagi, kira-kira apa yang perlu diperhatikan juga, bagaimana langkah-langkahnya ya membawa anak ke rumah sakit di tengah pandemi untuk melakukan pemeriksaan thalassemia tadi ya. Ya berarti ibu khawatir ya dengan mau membawa anaknya yang thalassemik untuk rumah sakit, karena kan memang thalassemia ini apalagi kalau perutnya membesar mungkin harus kontrol rutin ya ke rumah sakit untuk transfusi dan sebagainya. 2 tahun lagi usianya. Jadi sebenarnya sih sekarang nggak perlu terlalu takut lagi ya, karena rumah sakit sudah menerapkan protokol keamanan untuk pengunjung, tadi dokter, kemudian pasien, kemudian semua yang berada di lingkungan rumah sakit ya. Rumah sakit itu ada posko ya, ada posko untuk screening suhu, kemudian nanti ditanya pasiennya mau kemana. Kalau sudah jelas tujuannya, misalnya mau ke dokter anak, itu akan langsung diarahkan. Dan rumah sakit juga sekarang sudah memisahkan antara lokasi pemeriksaan pasien yang infeksi sama yang non infeksi. Jadi jaraknya jauh ya. Ya, dan sudah dibuat protokol pemisahan supaya pasien aman ya, supaya pasien yang terinfeksi itu terlokalisir dan yang pasien yang tidak infeksi itu aman untuk berobat. Jadi coba ditahan dulu sebentar ya. Ada penelpon masuk, betul? Halo? Ya, halo, selamat pagi ya, Dok. Iya, oke. Ibu siapa di mana? Dari Kalideres. Ibu siapa, Bu? Ya. Ibu siapa, Bu? Mohon maaf. Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti dari Kalideres. Silakan pertanyaannya apa, langsung saja ke Dokter Anggra ini ya.
Ya, ini dok, saya kan kemarin ke rumah sakit. Ceritanya kan masalah lambung, terus sama panas dingin terus itu sama dokternya katanya disuruh besok tanggal 29 jam 5 suruh ke rumah sakit mau diperiksa dulu gitu. Katanya kan mau diteropong gitu. Nggak taunya begitu saya baca itunya kertasnya kok ada tulisannya vonis divonis yang suap gitu dok. Jadi saya sampai sekarang kepikiran terus, sering panas dingin, rasanya ketakutan terus. Saya bingung dok, itu kenapa ya dok? Jadi divonis suruh swab. Iya, tanggal gini dok maaf, tanggal 29 suruh ke rumah sakit. Terus ingin buat masalah penyakit saya. Terus tanggal 30-nya baru mau disuap kayak gitu dok. Oke, jadi sebelum dilakukan pemeriksaan betul. harus diswab dulu. Terus maaf ya dok. Ya, terus sudah. saya takutnya sekarang ini kan katanya ada COVID-19, takutnya kayak gitu. Oh gitu Kalau Dip. itu belum. Usia berapa Bu? Jelasnya disuap dulu ya. Usianya 44. 44. Maaf dokter, ada yang tanyakan dulu kepada Bu Yantinya? Ya, sudah jelas. Oke, baik. Jadi harus diswab dulu nih sebelum melakukan pemeriksaan yang lain gitu ya kali ya. Oke. Tadi silakan. Ibu keluhan suaminya ya mau diteropong, jadi mungkin mau di endoskopi. Ambung tadi ya. Iya, dan harus di screening dulu tadi ya, mungkin rapidnya positif kemudian dianjurkan untuk swab. Betul sekali Ibu, memang protokolnya seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan tindakan yang potensi aerosol, jadi yang membuka mulut, hidung, dan yang potensi menebarkan percikan liur itu di rumah sakit memang harus di screening dulu untuk COVID-19-nya. Jadi dilakukan screening mungkin dengan rapid ya, kemudian mungkin positif, tadi Ibu tidak menjelaskan, dan dianjurkan untuk PCR. Jadi nggak apa-apa Bu, dilakukan saja pemeriksaan PCR-nya. Ini adalah untuk proteksi bersama, baik untuk pasiennya maupun untuk petugas kesehatannya. Betul. Karena dengan kita mengetahui status COVID-19-nya, kalau negatif, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau positif, itu akan ada protokol khusus, protokol keselamatan khusus yang akan disiapkan oleh rumah sakit untuk menangani kasusnya Bapak tadi. Oke, jadi intinya Nggak kalau apa-apa, memang nggak usah hasilnya takut. seperti positif begitu, berarti disembuhkan dulu ya istilahnya, baru Iya. ada tindakan. Tadi membuka mulut untuk di Iya. endoskopi gitu kan. Betul, malah diobati dulu. Tapi kan tadi belum di swabnya kan belum ya, swabnya Tanggal belum, tapi 29 masih ya nanti ya? dijadwalkan. Nggak apa-apa, dikerjakan saja. Belum tentu juga positif kok. Kalau Iya. positif justru kita jadi tahu dan kita mendapat terapi lebih cepat. Betul Gitu. ya. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut Iya. ya. Ini support dari keluarga nih penting ya. Iya. Oke, jadi penting tadi nggak perlu takut, bismillah. Insya Allah tadi cepet ya Iya. prosesnya gitu ya. Dan hasilnya juga sekarang sudah cepat. Alhamdulillah. Makin cepat makin baik. Jadi tindakan untuk medis berikutnya jadi lebih cepat. Oh tapi ada juga nih yang memang dijadwalkan tanggal sekian gitu ya. Itu Ya. sambil menunggu kan kita ada Deg-degan, cemas gitu iya, ya, deg-degan iya, ini nggak benar-benar. apa-apa nih kan, bukannya lebih cepat lebih baik. Nah ini bagaimana tips dari dokter Ya, juga? mungkin di institusi kesehatannya kan yang mau periksa swab PCR itu banyak ya, Iya, banyak dan betul. dan di tempat pemeriksaannya itu juga ribuan sampel yang mesti dikerjakan setiap hari. Jadi mungkin ada jadwal ya. Jadi harus sehari berapa orang yang mampu dilaksanakan di Betul. tempat kesehatan itu. Nggak apa-apa Bu, dilakukan saja. Oke, gitu ya, kurang lebih ya. Baik, itu untuk Bu Yanti ya, insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Dokter, kita lanjutkan dulu nih yang tadi. Oke. Untuk Ibu Herina, iya. kasus, maaf yang anaknya tadi thalassemia. Jadi tadi ya di rumah sakit itu sudah ada pemisahan antara kelompok yang infeksius dan yang non infeksius. Ini gunanya adalah untuk keamanan bersama supaya area rumah sakit itu tidak terkontaminasi semua. Jadi dilokalisir. Dilokalisir. Iya, dilokalisir. Jadi ini akan sangat membantu dan pasien juga sekarang tidak perlu takut lagi ke rumah sakit karena
hampir semua rumah sakit sudah menerapkan lah protokol ini, termasuk di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi kita sudah membagi zona-zona di dalam rumah sakit supaya safe untuk semua. Baik untuk dokter, pasien, anak-anak ini kan 2 tahun gitu ya, ya. anak-anak, kemudian Rentan juga tuh, orang tua yang biasanya kontrol ke dokter jantung atau ke dokter penyakit dalam yang takut-takut sekarang tidak perlu khawatir. Tetapi tetap di pintu rumah sakit itu pasti akan ada screening yang mengharuskan semua pengunjung untuk memakai masker, melakukan hand hygiene, dan memperjelas mau kemana perginya, dan diupayakan tidak berlama-lama di rumah sakit. Oke, begitu ya kurang lebih, diupayakan tidak berlama-lama di rumah sakit. Jadi ketika kepentingannya udah selesai, langsung Segera balik gitu. Oke, baik, kalau lebih seperti itu dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Anggraini Iriani SPPK, dokter spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi, masih membahas mengenai pemeriksaan PCR dan rapid antibody COVID-19 ya. Dokter, dilanjutkan kembali. Baik, Jadi Mbak Rini. alhamdulillah nih tadi sudah dilakukan pemeriksaan lah, katakanlah swab test sudah, yeay, udah dilakukan, hasilnya juga ternyata mungkin bagus gitu ya, artinya nggak ada curiga ke arah sana. Nah, tapi begini, bukan berarti kan ya udah selesai sampai situ aja. Terus kapan sih perlu dilakukan tes ulang lagi? Artinya kapan mesti diulang tesnya gitu. Kemudian juga apa juga gaya hidup yang perlu diterapkan juga untuk pencegahan untuk dirinya sendiri ataupun menjaga orang-orang di sekitarnya supaya nggak sampai merugikan orang lain gitu ya. Jadi bagaimana itu dokter? Ya, oke. Jadi kapan harus diulang? Untuk pengulangan pemeriksaan itu bisa untuk yang sakit atau yang sehat ya. Kalau yang sakit, berdasarkan rekomendasi WHO yang terbaru tanggal 19 Juni kemarin, jadi WHO merilis regulasi terbaru, itu pemeriksaan, jadi kalau orang itu sakit dengan simptomatik, artinya ada gejala, itu pemeriksaannya jadi mulai dari hari pertama sakit, kemudian dirawat 10 hari, kemudian ditambah 3 hari bebas gejala, kemudian diulang nah, rapidnya. Dan itu kalau negatif bisa dinyatakan sembuh. Atau bisa juga pemeriksaan ulangan itu apabila pasien itu sakit, swab pertama positif, berarti kan dia sakit ya, kemudian dirawat, kemudian diperiksa lagi swab PCR-nya sampai 2 kali negatif, itu pasien dinyatakan bebas COVID. Itu kalau pasiennya sebelumnya sakit. Kalau orang sehat bagaimana? Kalau orang sehat tadi misalnya kita pergi ke laboratorium terus ingin mengetahui, aku mau di PCR dong, kena COVID apa enggak, ternyata negatif. Jadi pemeriksaan itu berlaku pada saat diperiksa itu negatif. Artinya kalau kita kembali ke dasar bahwa masa inkubasi virus itu antara 5 sampai sekitar 28 hari, maka kalau itu negatif maka mungkin kita dalam waktu sekitar 1 atau 2 minggu kemudian kita terbebas dari masa inkubasi itu. Tetapi setelahnya kita juga tidak tahu apabila kita terpapar dengan orang yang positif COVID dan virus itu masuk ke dalam saluran nafas kita, maka kita bisa terinfeksi. Jadi untuk yang sehat, mengulang pemeriksaan mungkin kita perhatikan juga gejala ya. Kan nggak mungkin setiap 2 minggu ulang PCR. Ya kan? Jadi kita perhatikan juga gejala ya. Misalnya kok tiba-tiba batuk kering, kok jadi sakit tenggorokan, apalagi ada demam. Nah itu mungkin indikasi ya. Bisa juga infeksi lain, tapi kan kita menyingkirkan apakah kita terinfeksi COVID atau tidak, gitu. Kalau untuk mengulang rapid tadi ya semuanya pemeriksaan itu bukan, pemeriksaan laboratorium itu bukan segala-galanya. Jadi tetap harus menggabungkan dengan gejala klinis dan juga hasil radiologi ya, ronsen ya.
Jadi ada Gitu. ronsen juga, artinya tadi dilihat semua aspeknya begitu Iya, ya. iya. Dan untuk meningkatkan imunitasnya juga, dan intinya gini sebelum kita closing statement gitu ya, walaupun apapun hasilnya gitu kan. Jadi secara alami ini kan sebenarnya virus harusnya kan self-limiting disease gitu ya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu tadi statusnya pasien masing-masing seperti apa. Jadi paling nggak dari dalam upaya yang bisa kita lakukan, ikhtiarnya lah. Memang hasilnya diserahkan kepada yang di atas gitu ya. Tapi pada prinsipnya bagaimana yang bisa kita jalankan, mungkin tips dari dokter juga nih untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita sendiri secara alami untuk menangkal virus itu Iya. gitu ya. Benar-benar ya. Bagaimana, Mbak Dok? Rini? Pinter. Jadi virus itu memang self-limiting ya, dan dia hanya virus itu bisa menginfeksi apabila dia bertemu dengan sel inangnya. Dalam hal ini COVID-19 itu sel inangnya adalah sel saluran nafas dan saluran sel-sel di sepanjang saluran cerna juga bisa. Nah, kita ingin mencegah, yang bisa kita cegah itu adalah rantai transmisinya. Ya, rantai transmisinya adalah tadi kan penularannya lewat droplet, sama droplet itu kan jatuh. Kalau misalnya jatuhnya di permukaan meja, kertas atau benda-benda terus kita pegang, akhirnya penularannya lewat kontak. Ya, nah jadi dua itu yang harus kita perhatikan. Memperhatikan penularan secara droplet dan kontak. Droplet gimana cara mencegahnya? Dengan memakai masker dan menjaga jarak. Sama-sama pakai masker menurunkan tadi ya. Pakai masker, ya droplet kita akan tertahan di dalam masker. Iya. Ya. Kemudian yang kedua dengan menjaga jarak ya. Tadi karena dropletnya akan jatuh karena dia ukurannya lebih dari 5 mikrometer, dia akan jatuh ke bawah. Nah, sekarang kalau dia jatuh ke permukaan benda-benda terus kita pegang, maka yang menjadi media transmisi adalah tangan kita. Nah, Makanya kita dianjurkan untuk sering-sering melakukan hand hygiene. Hand hygiene bisa dengan hand rub yang berbasis alkohol tuh yang sekarang banyak ya dikantongin. Atau bisa juga dengan cuci tangan ya, dengan sabun ya. Nah, itu sekarang yang harus dilakukan secara lebih sering ya. Kemudian memakai masker dan cuci tangan tadi, dan menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh dengan makan sehat, bergizi, ya, daya tahan tubuh aktivitas kita. fisik, olahraga Iya, juga aktivitas ya. fisik, Istirahat yang olahraga, cukup, betul. gitu ya. Tetap rileks walaupun dengan di tengah kondisi yang Jangan terlalu takut karena Iya, karena jadi takut stres itu kan takutnya. Iya, takut itu akan stres itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi nggak usah Oke, terlalu baik dokter, karena waktunya terbatas gitu ya. Jadi closing statementnya, kesimpulannya singkat saja mengenai tema hari ini seputar pemeriksaan. Jadi, COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kita bisa mendeteksi apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak dengan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan radiologi. Pemeriksaan laboratorium yang bisa kita lakukan adalah gold standarnya atau pemeriksaan baku emasnya adalah dengan swab PCR. Dan bisa juga dengan pemeriksaan rapid antibody. Pada saat ini semua orang bisa melakukan pemeriksaan itu di fasilitas kesehatan yang terpercaya, dan hasilnya harus dikembalikan kepada petugas medis karena ada perhatian-perhatian khusus yang harus diperhatikan. Hasil negatif tidak menjamin kita bebas dari COVID. Hasil positif itu menandakan kita harus mengisolasi diri dan diterapi sampai sembuh. Tidak perlu takut, kita harus menjaga rantai penularannya diputus, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Memutus rantai penularan dan menjaga daya tahan tubuh kita. Betul. Gitu ya. Wow, closingnya bagus sekali dokter. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter Anggra ini ya. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias, beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.